Pak Nur, Iya. apakah memang Indonesia merasa tahu diri nggak kuat untuk membela Iran? Sedangkan kita masih perlu pembenahan di mana-mana. Posisi Iran adalah posisi yang secara moral global mendapat dukungan dari banyak kalangan. Iran. Oke. Secara internasional, baik Amerika maupun Israel, itu kehilangan moral global. Oke. Secara internasional. Israel dan Amerika. Kehilangan Karena moral global. Tadi sudah ada vonis dari Mahkamah Internasional Hak Asasi Manusia. Oke. Sudah ada vonis dari pidana internasional. Dan jelas-jelas disebut Netanyahu adalah penjahat perang. Netanyahu adalah penjahat kemanusiaan. Jelas sudah. Karena itu beberapa negara Eropa langsung mengambil jarak dengan yang namanya Netanyahu. Oke. Nah, di situ kelihatan. Nah, dalam konstruksi seperti itu memang harus ada pengalihan. Benar dia ada pengalihan. Tapi sayangnya pengalihan itu yang menikmati bukan Israel. Yang menikmati Amerika. Kenapa? Karena Amerika menguasai 5 pasar. Dia kuasai pasar energi, dia kuasai pasar pangan, dia kuasai pasar senjata, dia kuasai pasar logam, dia kuasai pasar industri keuangan berikutnya. Nggak bisa dalam posisi itu. Cadangan devisa masih di dalam US dollar, masih dalam posisi greenback. Jadi ketika tadi dibilang Amerika double standard, enggak, Amerika bukan double standard. Amerika itu multiple suitable standard. Multiple suitable standard. Itu yang harus dilihat. Artinya jelas maunya ambisi apa bisnis. yang enak buat gua, nggak ada urusan sama lu. Oke. Itu poinnya, nggak ada urusan. Itulah yang dilakukan oleh Trump. Bahwa segala sesuatu demi Amerika. Itulah make America great again. Tapi ketika dicari core-nya, intinya dari make America great again itu siapa? Balas ketemu tadi. Bagaimana sesungguhnya si duta besar Amerika di Israel memohon. Artinya ada di situ Oberalles. Siapa sih Oberallesnya ini? Itu yang mesti dicari. Jadi inti utama nilai plusnya bagi Amerika apa? Persoalan Amerika? Amerika sedang mempertahankan posisi hegemoninya. Dan itu sedang dia pertunjukkan dengan kekuatan militer. Tapi kenapa tiba-tiba gencatan senjata? Loh, dia sudah di dalam negeri, jangankan dari Demokrat, dari Republik sendiri sudah menyatakan, Trump, Anda sedang menuju pemakjulan. Sampai si Thomas Massie disebut, Anda kebodohan yang menjengkelkan. Dan terhadap Iran, terhadap Israel, Trump itu memakinya nggak enak disebut. Nggak enak dikatakan, karena memakinya dengan bahasa kotor. Dalam bahasa yang lain, ketika kita ngeliat kondisi internal dan eksternal, itu memang berbeda. Amerika keluar itu adalah Amerika yang punya kekuatan tangguh dalam perspektif militer dan 5 pasar. Tapi begitu ke dalam, rapuh. Dia takut dicopot gitu. Itu buktinya betapa yang namanya Republik dan Demokrat saling bersaing nggak karu-karuan. Pertanyaan berikutnya, kalau perang ini berlanjut, apa akibatnya secara ekonomi maupun politik kepada Indonesia? Kalau misalnya sampai selat apa itu ditutup dan Hormuz. Pertama, yang punya kepentingan menutup selat Hormuz sesungguhnya itu bukan Iran. Yang punya kepentingannya. Yang punya kepentingan untuk menutup itu adalah mereka yang bisa mengganggu Cina. Kenapa? Karena Cina mendapat pasokan dari Iran melalui Selat Hormuz. Tapi pada saat yang sama, Selat Hormuz dibutuhkan oleh yang namanya Cina dalam rangka memasok barang ke Selat Hormuz itu di bawah kedaulatan siapa? Ada wilayah yang persis hanya 33 km jaraknya. Itu di bawah selat itu di bawah kekuasaan Iran. Berarti dia bisa tutup. Tetapi Iran tidak pernah sungguh-sungguh secara legal menutup. Karena dia belum. Bukan. Dalam sejarahnya Iran belum pernah menutupnya namanya Selat Hormuz. Kan belum pernah perang total seperti ini. Sebelumnya ketika perang dulu kan bisa ngeganggu 1980-90. Artinya sesungguhnya kekuasaan Iran di situ dia juga mikir. Jadi Indonesia ada ancaman bahaya nggak secara ekonomi? Pasti. Yaitu? Sekarang kita lihat nilai tukarnya bagaimana. Cadangan devisanya kayak apa? Sekarang belum terkawal atau belum? Kemarin kan sudah terpukul. Cadangan devisa sebelum perang Iran Israel aja sudah terpukul cadangan devisa. Lalu kemudian keyakinan konsumen terpukul. Lalu kemudian dengan istilah keren stimulus fiskal ternyata sesungguhnya belanja pajak 24,4 triliun. Apa poinnya? Pemerintah sedang ngemis agar masyarakat belanja. Saya ulang, pemerintah sedang ngemis meminta belanja masyarakat agar terjadi pertumbuhan. Tapi masyarakatnya kan daya belinya terpukul. Maka kalimat pentingnya adalah bagaimana sesungguhnya pemerintah Indonesia punya daya tahan, punya daya pikir untuk melihat inward looking.
untuk melihat ke dalam. Jadi Bagaimana kekuatan di dalam itu? Nggak usah dulu mikirin luar gitu. Nggak usah. Ya. Trump itu melakukan internasionalisme untuk nasionalismenya. Itu bahasa konkretnya. Internasionalismenya Trump itu untuk nasionalisme mereka. Untuk uang. Iya, uang. Dan itu dia tunjukkan Sedangkan secara konkret. Loh, kita bicara internasionalisme, tapi nasionalisme kita ambruk nggak karuan. Hah? Mau bilang apa? Aku nggak bisa jawab nih. Kan terpukul kita di situ. Ya. Itu artinya sesungguhnya. Jadi kesimpulan Bapak, ya, tidak ada alasan apapun bagi Indonesia untuk memihak Iran. Bung Hotman, dalam satu perdebatan di lembaga hukum di mana dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia, dihadiri oleh Menteri Keuangan, dihadiri oleh Luhut Binsar Panjaitan, dihadiri oleh Kapolri, saya bilang tegas-tegas menyatakan, ya, dunia sedang mengalami deglobalisasi. Pertanyaan besar, kenapa Indonesia masih tetap melakukan globalisasi? Ya. Indonesia itu dalam posisi tetap bangga melakukan globalisasi. Padahal pada saat yang sama, itu inward looking dilakukan oleh banyak negara dalam posisi bagaimana menahan situasi yang Artinya globalisasi itu malah pemborosan begitu? Loh, itu kan sejarah bagaimana Barat menggunakan bahasa cantik dalam mereka hegemoni. Terima kasih, ketemu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.